Shalom semua, kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul di pos PI Pak Breng. Dan hari ini begitu banyak orang sudah hadir. Mereka yang hadir adalah orang-orang yang begitu haus akan firman Tuhan. Dan kita bersyukur tempat yang tidak begitu besar ini, tetapi Tuhan akan pakai untuk menjadi berkat. Begitu banyak orang bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyambut semua yang sudah hadir di sini. Selamat sore semua. Selamat sore, Pak Pendeta. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Akulah Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Saya akan baca dulu ayat ini. Semua yang ada di sini bisa lihat Alkitabnya. Kita akan lihat ayat ini. Bapak akan membacakannya. Habis itu kita akan berdoa. Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalimat ini keluar dari mulut Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan kepada setiap kami. Dan kami bersyukur untuk tempat yang Tuhan sediakan di tempat ini, untuk menjadi satu tempat anak-anak Tuhan bisa berkumpul, untuk mereka bisa mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu bersama-sama. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah berikan sepanjang hidup setiap kami. Tuhan mencintai kami, Tuhan juga akan menuntun kami melalui firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita apa tadi? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam zaman dulu, waktu manusia belum banyak, manusia waktu mau pergi ke satu tempat yang baru, dia tidak berani langsung menuju ke tempat itu, karena tempat itu mungkin ada binatang buas, mungkin ada daerah-daerah yang begitu mengerikan, mungkin ada semacam kengerian di situ. Maka dia pakai cara bagaimana? Dia melangkah dulu sedikit demi sedikit, dia babat-babat rumput-rumput, pohon-pohon, dia tebangi, lalu sudah ada sedikit bayangan jalan menuju ke sana lewat mana, nanti dia akan balik lagi ke rumahnya, lalu besok dia jalan lagi, dia babat-babat lagi, akhirnya nanti membentuk satu jalan yang agak panjang. Lalu waktu dia pergi menuju ke satu tempat, dia yang buat jalan. Waktu dia buat jalan, untuk apa? Supaya nanti orang-orang yang lain, kalau mau pergi ke sana, sudah tidak susah. Mereka tidak usah tersesat, mereka bisa mengikuti jalan itu. Untuk apa? Untuk menuju ke lokasi itu, supaya tidak buang-buang waktu. Lalu orang-orang memakai patokan apa? Oh, pokoknya nanti kalau kamu menuju ke sana, kamu tidak usah khawatir. Kamu ikuti saja ya, ini jalan itu akan menuju ke sana. Lalu kalau nanti saya tersesat bagaimana? Oh, kamu nggak usah khawatir. Nanti setelah kamu jalan sekian jauh, kamu akan lihat sebelah kiri kamu itu ada gunung. Lalu kamu waktu sudah jalan lagi, nanti sebelah kanan kamu ada pohon yang begitu besar. Lalu kamu jalan lagi, kamu akan melihat ada batu yang begitu besar. Kalau kamu menemukan 3 tanda ini, kamu sudah di jalan yang benar. Lalu kalau kamu jalan lagi, kamu nanti akan bertemu dengan sungai. Nah, patokan-patokan itu sangat penting untuk meyakinkan seseorang kalau dia melewati jalan itu, apakah sudah benar atau belum benar. Kuncinya adalah orang yang pertama yang membuka jalan, sehingga yang lain bisa mengikuti jalan tersebut. Tapi orang pertama bisa salah. Ternyata itu putar-putar, itu makan waktu yang begitu banyak. Padahal ada jalan pintas. Akhirnya setelah sekian lama, ada orang menemukan, saya tahu jalan pintas. Kita mulai buat jalan baru untuk jalan potongnya, sehingga kita tibanya bisa lebih cepat. Akhirnya kita menuju ke satu tempat, sudah ada 2 alternatif jalan. Nanti ada orang pikir lagi, lewat jalan pintas agak bahaya, karena kita akan melewati tebing yang curam. Kalau kita terpleset, ini bahaya. Maka muncul orang ketiga, dia buat jalan yang lain untuk menuju kepada satu lokasi.
Akhirnya sekarang sudah ada 3 jalan. Jadi ada lokasi tertentu, jalan menuju ke sana bisa 1, bisa tambah lagi menjadi 2, bisa tambah lagi menjadi 3, dan bisa tambah menjadi banyak. Tetapi patokannya tidak berubah, yaitu gunungnya tidak tambah banyak, pohon besar tadi tidak tambah banyak, batu yang besar tidak tambah banyak, sungai tidak tambah menjadi lebih dari 1. Kalau sungainya 1, ya tetap 1. Tapi jalan menuju ke lokasi itu bisa semakin banyak. Perhatikan, waktu manusia sudah semakin hari semakin banyak, maka mulai ada gedung-gedung. Akhirnya, gedung-gedung, rumah-rumah penduduk nanti akan dijadikan patokan tambahan. Kalau kamu lewat jalan ini, setelah kamu berjalan kira-kira 15 menit, kamu akan menjumpai perkampungan penduduk. Jadi bukan lagi bicara ada gunung, ada pohon. Sekarang sudah ada tambahan yang baru, yaitu perkampungan penduduk. Kalau kamu jalan lagi, kamu akan menemukan lagi di sebelah kiri kamu ada satu rumah yang baru dibangun. Lalu jalan lagi, di ujung sana nanti kamu akan bertemu dengan sekolah. Kamu jalan lagi, nanti di sebelah kiri ada gereja. Jadi semakin hari semakin banyak muncul patokan-patokan yang baru. Akhirnya manusia pergi ke satu tempat, kemungkinan tersesat, kemungkinan salah semakin sedikit. Kenapa? Kalau dia sudah jalan sampai ketemu satu tempat perkampungan, dia bisa tanya penduduk di situ, "Pak, apakah betul jalan ini akan menuju ke lokasi?" Dia sebutkan nama lokasinya. Lalu penduduk bilang, "Betul Pak, tinggal jalan terus, nanti di ujung sana, belok kanan, pasti sampai." Jadi kita semakin gampang. Kalau tadi di awal kita tidak bisa tanya gunung, tidak bisa tanya siapapun karena masih zaman awal-awal. Maka kita lihat perkembangan-perkembangan semakin memudahkan orang menuju ke satu lokasi. Akhirnya teknologi terus berkembang, terus berkembang. Apa yang terjadi? Muncul orang yang ambil kertas dengan pulpennya, dia menelusuri jalan-jalan yang sudah dibuat manusia, dia tuliskan, dia kasih tanda, di mana belok kanan, di mana belok kirinya, dia buat semua dengan jelas, nanti akhirnya disebut peta. Nah, peta itu sangat berguna. Sebelum saya tiba di sana, saya sudah bisa lihat, oh ada 5 kali belok kanan, 3 kali belok kiri. Tetapi kalau saya pergi sendiri tidak lihat peta, saya cuma dikasih tahu akan ada belok kanan, akan ada belok kiri. Tetapi di mana belok kanan, belok kirinya, saya tidak bisa membayangkan. Kalau ada peta, saya bisa bayangkan, oh kira-kira begitu jauh perjalanan saya dari satu titik ke titik yang lain. Nanti di simpang sini ada belok kiri. Setelah saya tiba di situ, saya sekarang belok kiri atau belok kanan sesuai dengan peta. Lalu saya bisa hitung sisa berapa belokan lagi saya akan tiba. Jadi peta ini sangat penting. Tetapi apakah orang yang sudah pegang peta, dia pasti akan tiba di lokasi tersebut? Jawabannya bisa tiba, bisa juga tersesat. Kenapa? Kalau dia lihat peta, dia salah mengartikan peta, ini menjadi terbalik. Misalnya, kalau petanya dia lihatnya terbalik begini, maka posisi kanan dan kiri ini nanti jadi berubah. Nah, kalau orang sudah lihat peta, bisa tiba di lokasi, bisa juga tidak tiba karena tersesat. Tetapi karena ada rumah-rumah penduduk, kita masih bisa tanya. Dan peta itu semakin hari semakin akan diperbaiki untuk ditambahi. Ternyata sudah ada jalan baru. Lalu dibuat lagi, buat lagi. Akhirnya menjadi satu peta yang begitu besar dengan simpang-simpang yang begitu banyak. Dan setelah lengkap semua, kita waktu lihat, wow, ternyata sudah begitu banyak penduduk yang tinggal di sini,
Dari sini ke sana sudah ada jalan. Dari sana ke sana sudah ada jalan. Dan kalau kalian pergi ke toko buku, kalian bisa lihat peta Surabaya. Wow, begitu banyak jalan, begitu banyak belokan. Setelah beli peta Surabaya, saudara pergi ke kota Medan, saudara tersesat karena peta Surabaya tidak berlaku di sana. Kalian pergi ke toko buku di sana, kalian cari adakah orang yang sudah buat peta Medan. Oh, ternyata sudah ada. Lalu kalian beli lagi satu peta Medan. Nah, sekarang peta-peta kota-kota ini sudah disiapkan di toko-toko buku. Sehingga masuk ke satu toko buku, kita sudah bisa dapat yang Denpasar, kita sudah dapat yang Balikpapan, kita sudah dapat kota-kota yang begitu banyak. Tapi ada kota-kota tertentu yang kita tidak bisa dapat, kecuali kita pergi ke kota itu, karena petanya belum disebar luaskan. Nah, dengan adanya peta, apakah membuat kita pasti tidak tersesat? Oh, seringkali orang lihat peta menuju ke satu lokasi juga tersesat. Tetapi peta membantu kita mengurangi waktu kita yang tersesat. Kita kalau tersesat, kita cepat bisa balik karena kita kembali melihat peta. Maka begitu pentingnya peta yang akan mengarahkan kita, tetapi peta tidak ada nomor rumah. Kalian lihat peta, tidak ada nomor rumah ditulis di peta. Kalau ditulis, satu peta itu akan penuhnya luar biasa. Lalu kita lihat peta, ini hanya isinya jalan. Ini isinya gang. Lalu kita waktu sampai ke situ, oh rumah teman saya di Jalan Gajah Mada, Gang Buntu, nomor 18 misalnya. Kita pergi ke sana, kita mulai lihat, oh angka yang genap, angka yang ganjil. Misalnya yang genap itu di sebelah kanan saya, yang angka ganjil ini di sebelah kiri saya. Lalu kita mulai hitung-hitung, ternyata nomornya bisa loncat. Atau ada nomor yang tidak ada. Kita punya nomor menuju ke teman, ada nomornya. Tapi jalan itu nggak ada nomor ini. Ternyata sudah ada nomor yang baru. Kita tersesat. Kita cari tidak ketemu. Ada peta tetap bisa tersesat. Nah, kalau saya pergi ke satu kota, saya perlu beli peta. Tadi Bapak sudah katakan. Untuk apa? Supaya memudahkan saya untuk menuju ke lokasi-lokasi yang begitu banyak. Saya pergi ke luar negeri, saya juga perlu beli petanya atau dapatkan petanya supaya saya bisa pergi ke objek wisata dengan cara yang begitu cepat. Di peta-peta tertentu dikasih penjelasan untuk menuju ke lokasi itu nanti naik bus yang nomor 18A sehingga kita lebih gampang menuju ke sana. Dikasih tahu, bahkan dikasih tahu harganya berapa. Oh, peta sangat membantu. Maka seluruh dunia ini, kota demi kota, negara-negara yang kotanya begitu banyak, itu sudah tersedia petanya. Dan peta-peta itu kita bisa dapatkan melalui handphone kita. Kita download peta-peta. Nah, sekarang kita punya tema, Yesus berkata, "Akulah jalan. Akulah kebenaran, akulah hidup." Dunia sudah membuat semua peta jalan. Kota-kota, bahkan desa pun itu ada yang buat jalannya. Meskipun belum dijual di toko buku, tetapi di kantor-kantor pemerintah, itu mereka sudah buat pemetaannya. Sudah ada jalan-jalannya. Jadi daerah-daerah sudah ada petanya. Kota-kota sudah ada petanya, maka jalan sudah tidak sulit. Kita sudah bisa menuju ke banyak tempat. Lalu perhatikan kebenaran. Oh, peta yang bisa bertahan, peta harus benar. Peta yang tidak benar akan direvisi, akan diganti, dibuat yang lebih sempurna.
Setelah buat yang lebih sempurna, ternyata berapa tahun kemudian ada penambahan jalan yang baru, maka peta yang lama tadi sudah dianggap kuno. Lalu akhirnya apa? Dibuat lagi yang baru. Itu namanya revisi. Peta terus direvisi, itu artinya apa? Itu artinya ada kebenaran yang terus-menerus akan disampaikan. Jangan sampai peta ini peta kuno yang orang lain mau ikuti ternyata sudah beda. Katanya ada belokan di sini, katanya jalannya ini kecil, ternyata sekarang sudah jadi besar. Maka peta itu berisi jalan. Peta mengandung kebenaran di dalamnya. Tapi peta tidak pernah mengandung hidup. Peta itu penunjuk arah. Peta menyampaikan kebenaran. Peta yang tidak menyampaikan kebenaran pasti akan dibuang oleh orang. Peta yang benar, peta yang jitu, orang beli dengan harga mahal, mereka juga rela. Lalu mereka pakai itu, mereka akan simpan baik-baik barang itu. Nah sekarang, apa artinya Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tadi kita melihat jalan. Manusia harus menemukan jalan, harus membuat jalan. Jalan itu paling penting. Setelah buat jalan, jalan itu harus mengandung unsur benar. Jangan saya buat jalan menuju ke satu tempat, ternyata jalan itu beloknya ke tempat yang lain. Itu menipu. Saya mau menuju ke mata air, tetapi diarahkan menuju ke sungai yang biasa. Saya tidak mau ke sungai, saya mau ke mata air. Saya mau ambil air untuk saya minum. Peta yang dibuat peta yang menipu. Maka orang yang membuat itu pasti akan dimarahin oleh banyak orang. Lalu muncul orang baru, dia akan membuat peta yang benar. Jadi, jalan itu sesuatu yang sangat penting. Kebenaran itu sesuatu yang sangat penting. Tetapi semua jalan, semua yang menyampaikan yang benar tentang jalan, itu tidak ada tema hidup di dalamnya. Yesus berkata, akulah jalan. Kau tidak usah rintis jalan. Kau tidak usah babat-babat pohon. Kau tidak usah buat jalanan baru. Karena Yesus berkata, akulah jalan. Berarti sudah ada. Kalau jalan sudah ada, maka hal kedua harus benar. Kalau jalan sudah ada, ternyata ada salah, maka perlu direvisi. Kalau Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, ternyata ada yang perlu direvisi. Yesus tidak boleh berkata, akulah kebenaran. Yesus hanya boleh berkata, akulah jalan yang kebenarannya bisa direvisi. Karena mungkin saja suatu saat ada lagi jalan yang lain. Tapi Yesus berkata, akulah jalan. Akulah kebenaran. Artinya apa? Yesus satu-satunya. Tidak ada lagi revisi, tidak perlu ditambahi lagi, ada kebenaran yang lain. Yesus sudah disebut kebenaran itu sendiri. Nah, kebenaran seperti apa? Jalan seperti apa? Hidup seperti apa? Nah, kalau kita lihat peta, membawa kita ke lokasi. Lokasi itu ada di bumi. Semua peta yang kita beli di toko buku, tidak ada peta yang membawa kita menuju ke sorga. Bagaimana seseorang bisa membuat peta? Tadi Bapak sudah katakan, dia mulai babat-babat rumput, dia buat jalan, jalan sudah ada. Nanti ada orang yang menelusuri jalan itu, lalu dia gambarkan. Akhirnya pelan-pelan menjadi peta yang lengkap. Perhatikan, kalau seseorang mau buat peta surga,
pakai cara tadi, berarti dia harus babat-babat. Apa yang dia mesti babat? Tidak ada sesuatu yang dia bisa potong-potong babat-babat untuk membuat satu jalan baru untuk menuju ke satu tujuan yaitu surga. Tidak bisa. Lalu tidak ada orang yang pegang kertas sama pulpen lalu cari jalan menuju ke surga. Itu bagaimana? Tidak bisa. Semua peta tadi menuju ke lokasi yang ada di bumi. Lalu yang menuju ke surga tidak bisa dibuat petanya. Karena kalau ada orang buat petanya, berarti nanti bisa banyak jalan. Ada cabang kanan, ada cabang ke kiri, ada jalan lurus, ada jalan belok. Pokoknya intinya ke surga. Itu tidak benar. Yesus berkata, akulah jalan. Berarti tidak ada cabang lain. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan yang lain yang ditawarkan. Satu-satunya adalah Yesus. Yesus adalah jalan. Artinya apa? Semua kita kalau mau menuju ke surga mesti memakai jalan itu. Dan jalan itu bukan saya yang temukan. Bukan saya yang gambarkan sehingga orang lain bisa mengikutinya. Tidak. Jalan itu Yesus yang berikan. Yesus yang memberikan. Apa artinya? Yesus yang memberikan berarti Yesus yang babat-babat. Tidak. Caranya beda dengan cara di bumi. Cara di bumi, saya mau menuju ke satu tempat, saya yang cari jalan untuk ke tempat itu. Mana jalan yang paling praktis? Cara saya ke surga bukan dari bumi saya cari jalan ke sana. Tapi yang dari sana dia turun ke bumi, dialah yang membawa kita ke sana dan harus melalui dia. Tadi dari bumi mau menuju ke surga. Manusia menemukan jalan. Jalannya itu jalan yang pikiran manusia. Masuk ke surga melalui jalan apa? Manusia pikir-pikir. Oh, ada jalan nih. Jalan apa? Jalan berbuat baik. Saya berbuat baik, maka saya akan masuk ke surga. Ada orang berkata, oh tidak, bukan, berbuat baik kurang. Mesti ada tambah lagi. Kau harus rajin berdoa. Kau harus rajin berpuasa. Jadi ada cabangnya. Cabang pertama, puasa. Cabang kedua, doa. Nanti ujungnya sama-sama akan tiba di lokasi yaitu surga. Nah, ini konsep yang salah. Bukan dari bumi yang cari jalan ke sana. Kita kalau dari sini cari ke sana pasti tersesat. Cari tempat di bumi sudah pegang peta, lalu sudah ada penunjuk jalan, juga bisa tersesat. Apalagi ke surga tidak ada penunjuk jalan. Kita lihat di mana ada simpang, tidak ada semua. Maka satu-satunya cara supaya kita bisa menuju ke surga bukan melalui peta, tapi yang dari surga harus datang ke bumi dan membawa kita kembali ke surga. Pasti sampai karena yang bawa kita datang dari sana. Tadi di cerita boneka kita sudah melihat. Ayo kita ke Jakarta. Oh, Jakarta itu kampung saya. Kita ke sana dengan apa ya? Siapa yang bawa ya? Lalu Papa berkata, Papa akan bawa kalian. Oh, Papa bawa. Kenapa Papa berani berkata Bapak bawa? Dan pasti tiba. Papa berkata, karena Bapak kecilnya di situ. Bapak lahirnya dari situ. Bapak tahu jalan ke situ. Karena Bapak dari situ sekarang tinggal di desa. Dari desa akan kembali ke tempat semula. Maka pasti sampai. Papanya Felix akhirnya bisa membawa Felix tiba di tempat semula. Itu adalah Jakarta. Yang Felix bilang pulang kampung. Maksudnya apa? Aku mau kembali ke tempat asalku, mau ketemu boy, mau ketemu teman-teman. Itu dia bisa ke sana karena ada papanya yang membawanya. Sekarang, saya mau ke surga. Bagaimana caranya? Kita semua di bumi tidak pernah bisa ke sana.
Kita semua di bumi belum pernah ada yang bisa ke sana bolak-balik, lalu buat peta, tidak ada. Maka satu-satunya cara, mesti yang dari sorga turun ke bumi, lalu membawa kita yang di bumi, lalu dia tuntun kita, lalu menuju ke sorga. Dan jalan itu cuma satu. Dan jalan itu adalah jalan kebenaran. Kebenaran itu tidak perlu direvisi, tidak perlu dikoreksi, karena Yesus adalah jalan itu, Yesus adalah kebenaran itu. Maka Yesus adalah jalan dan kebenaran. Ini melampaui semua peta di bumi. Peta di bumi terus direvisi, diganti, tambah lama, tambah tepat, tambah lama, tambah jitu, tambah lama, tambah sempurna. Tetapi tetap nanti akan direvisi karena terjadi perkembangan-perkembangan yang lain. Jalan ke surga tidak ada revisi karena Yesus satu-satunya juru selamat. Nah, perhatikan. Yesus ini jalan menuju ke surga. Dan jalan ini adalah benar adanya. Yesus adalah jalan yang benar. Yesus membawa manusia dan pasti sampai. Ini benar-benar sampai. Karena jalan itu adalah jalan satu-satunya. Yesus datang dari surga ke bumi, membawa kita ke sana. Nah, perhatikan. Ada lagi tambahan sebutan, bukan hanya akulah jalan, akulah kebenaran, ada satu lagi, hidup. Artinya apa? Oh, banyak jalan di bumi hanya menuju ke satu lokasi benda mati. Oh, banyak jalan di bumi hanya jalan menuju ke tempat rumah temanku. Tetapi jalan itu tidak pernah membawa saya kepada kehidupan kekal. Saya bertemu sama teman, setelah itu saya pulang, kesusahan saya tetap ada. Saya dihibur oleh teman, saya sudah rindu sama teman. Setelah saya bertemu, ternyata masalah saya tambah banyak. Karena teman saya salah memberikan nasihat kepada saya, salah mengerti masalahku. Saya sudah sampai ke sana, saya pulang semakin stres. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti di dalam Kristus ada hidup. Maksudnya apa? Yesus adalah jalannya, Yesus adalah kebenarannya, Yesus adalah hidup. Nah, jalan menuju ke surga itu mesti melalui Kristus, dan sebelum bisa masuk ke surga, kita perlu dihidupkan. Nah, menarik adik-adik. Apa artinya sebelum menuju ke surga, kita semua perlu dihidupkan. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Itu artinya apa? Selama saya ada di dunia ini, saya dilahirkan oleh mama dan papa saya disebut orang berdosa. Saya hidup di dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Semua kita akan alami maut. Semua kita akan dihukum oleh Tuhan karena kita orang yang berdosa. Lalu orang yang berdosa akan terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Kok enak kita bisa ke sorga bertemu sama Tuhan selama-lamanya? Itu tidak mungkin. Karena Tuhan itu kudus adanya. Tuhan itu suci adanya. Oleh sebab itu, barang siapa yang mau ke sorga, dia yang sudah berdosa, dia yang sudah mati rohani ini, dia perlu dihidupkan kembali. Dihidupkan dengan cara apa? Hanya melalui Kristus. Maka karena semua kita orang berdosa, kita akan mati. Upah dosa adalah maut. Tapi Yesus yang datang ke dalam dunia ini, Yesus mati untuk kita. Sehingga kita yang harusnya binasa, sekarang beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya mati, kita yang harusnya dihukum oleh Tuhan. Upah dosa adalah maut. Tapi Kristus
mengampuni kita, memberikan hidup yang baru. Jadi di dalam Kristus ada hidup yang diberikan. Hidupnya Yesus Dia berikan kepada kita semua melalui jalan Yesus mati di atas kayu salib. Maka kayu salib itu adalah titik yang sangat penting yang menentukan hidup dan matinya kita. Kita adalah orang berdosa yang harusnya dipaku di atas kayu salib. Tetapi karena Kristus datang dari surga ke bumi, Dia begitu mencintai manusia, Dia datang sebagai manusia, lalu Dia mati menggantikan kita semua yang harusnya semua dipaku di atas kayu salib, karena orang berdosa harus dihukum. Tapi Kristus yang menanggung hukuman maut itu. Maka barang siapa yang percaya kepada Kristus yang sudah menanggung dosa kita, yang sudah mati untuk kita, dan kita bertobat, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, Dialah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Dialah satu-satunya jalan yang akan membawa kita menuju ke sorga yang sejati. Jadi Yesus adalah jalannya. Yesus adalah kebenaran. Dan Yesus adalah hidup. Meskipun kita semua akan mati, tapi kita semua akan dikumpulkan bersama-sama di sorga. Loh, kok bisa sampai? Karena kita mati di dalam Kristus. Kita percaya kepada Kristus. Kristus yang membawa kita menuju ke sorga sana. Jadi kita sudah mengerti perbedaan jalan di bumi sama jalan menuju ke sorga. Kita sudah mengerti kebenaran di peta-peta yang berisi jalan-jalan, kebenaran yang terus-menerus diperbaiki, terus-menerus diganti. Tapi kebenaran menuju ke sorga tidak perlu diganti. Tidak ada cara lain selain melalui Yesus. Dan semua orang yang menawarkan, ikut aku tahu jalan ke sana, ikut aku, semua omong kosong, tidak ada kebenaran. Ikut aku bawa kamu pasti masuk surga. Sebelum bawa kita, Dia sudah mati duluan. Tapi Yesus mati untuk kita. Dia bangkit, Dia hidup, dan tidak mati lagi. Maka Dia yang hidup membawa kita diselamatkan oleh Dia, lalu kita dibawa ke surga. Senang tidak? Senang tidak kalau kita semua bisa ke situ dengan tidak usah pakai usaha sendiri, tidak usah pakai jasa, amal, perbuatan baik, doa, puasa supaya diterima. Kita melakukan apapun di bumi tidak mungkin bisa diperkenan oleh Tuhan. Kecuali cinta kasih Kristus, Yesus datang dari surga ke bumi, lalu mau mati untuk kita. Sehingga melalui Kristus itulah kita beroleh hidup yang sejati. Meskipun tubuh bisa tua dan mati, tapi kita semua akan bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya di surga. Melalui siapa kita bisa menuju ke sana? Melalui Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sekarang kita akan kembali ke ayat tadi, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang lain. Bapak akan akhiri khotbah ini. Harap firman Tuhan ini kita ingat baik-baik. Kita sudah ada jaminan keselamatan di dalam Kristus. Oleh sebab itu, kita di bumi, kita harus membawa teman-teman kita, bukan mencari jalan ke sorga, tapi memperkenalkan dia sudah ada jalan ke sorga. Bukan dari jalan yang saya temukan, tapi dari Kristus yang adalah jalan itu. Bukan dari jalan yang saya cari sendiri, tapi karena anugerah Tuhan, saya bisa mengerti. Karena anugerah Tuhan, saya diselamatkan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan ini. Tuhan berkati setiap kami, dan Tuhan ingatkan kami sekali lagi
bahwa di dalam dunia ini kami hidupnya hanya sementara. Oleh sebab itu, Tuhan ingatkan kami, perjalanan kami menuju ke sorga ini adalah perjalanan yang luar biasa indah. Jikalau kami tidak dituntun oleh Kristus yang datang dari sorga ke bumi, maka pasti kami tersesat. Tapi kami berterima kasih, jalan menuju ke sorga sudah dibukakan kepada setiap kami, bukan dari kami yang menemukan, tapi Kristus yang memberikan nyawanya, hidupnya untuk setiap kami. Kami berterima kasih untuk Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup setiap kami. Kami bersyukur untuk anugerah yang begitu besar ini. Oleh sebab itu, ingatkan kami untuk kami membawa teman-teman kami yang sekarang masih mencari jalan menuju ke sorga, untuk menghantar mereka mengenal jalan sudah ada. Tidak perlu kau cari-cari, karena satu-satunya jalan ada di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, dan Tuhan pakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan acara kita. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi sebagai ucapan terima kasih kita di hadapan Tuhan. Lagu akan dipimpin oleh MC. Terima kasih Pak Breng, terima kasih semua. Tuhan memberkati. Shalom.